Namrud adalah sosok penguasa kerajaan Babilonia atau Irak sekarang yang mengalami masa kejayaan pada tahun 1942 tahun sebelum Masehi dengan peradabannya yang terkenal bernama Mesopotamia kuno. Di masanya Namrud adalah sosok raja yang zalim dan berperilaku seperti binatang. Betapa tidak, selain kejam, Namrud juga menikahi ibu kandungnya sendiri. Namrud, atau dengan nama lain yaitu Nimrod, adalah seorang raja zalim yang kisahnya ada di kitab suci agama-agama Samawi. Dia adalah keturunan kelima dari Nabi Nuh alaihi salam. Nasabnya antara lain dari Namrud bin Kanaan bin Hus bin Ham bin Nuh alaihi salam, tapi ada juga riwayat lain yang mengatakan kalau Namrud bukan anak Kanaan tapi anak dari Kus, dan Namrud inilah orang yang pertama yang mendeklarasikan dirinya sebagai raja atas seluruh dunia. Bahkan dia juga waktu itu memaksa orang-orang untuk menyembahnya sebagai Tuhan. Hal itu pun mendapat tentangan dari seorang nabi yang hidup sezaman dengannya yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Namrud menikah dengan ibu kandungnya sendiri yang bernama Semiramis atau Samiram. Semiramis sendiri menikah dengan ayahnya Namrud, Kanaan, pada saat usianya masih remaja. Namun setelah menikah, beberapa hari kemudian Kanaan meninggal dunia. Saat Namrud lahir, dia tidak punya sosok ayah. Sedangkan Semiramis, sebagai wanita yang cantik dan bijaksana, konon dirinya tidak pernah disentuh orang lain, sehingga Namrud dianggap sebagai anak yang suci. Sejarah asal-usul dirinya lah yang membuat Namrud sesumbar jika dirinya adalah anak Tuhan. Tidak hanya itu, Namrud juga terkenal paling pintar dan paling cerdas di zaman itu di antara teman-teman sebayanya. Dia dianugerahi kepintaran dalam hal desain matematika dan ilmu perbintangan. Namrud jugalah yang diyakini menemukan lingkaran 360 derajat. Ia jugalah yang menemukan kalau dalam 1 jam terdiri dari 60 menit dan 1 menit terdiri atas 60 detik. Selain itu Namrud menetapkan bahwa satu hari terbagi dalam 24 jam. Menurut Namrud, hari bermula pada waktu tengah malam dan bukannya pada waktu matahari terbenam seperti yang dipercayai oleh kaum sebelumnya. Dengan kemampuan dan kecerdasan dalam astronomi, Namrud dinobatkan sebagai orang paling cerdas sejagat. Sayangnya, dengan segala kelebihan yang dia punya, dia justru menyalahgunakannya. Namrud menyesatkan rakyatnya dengan falak atau ilmu tentang benda-benda langit untuk menciptakan berbagai sistem ramal nasib seperti horoskop. Tujuannya agar manusia tidak memerlukan Tuhan karena manusia bisa memprediksi dan mengubah nasibnya sendiri. Selain itu, namun juga membangun banyak bangunan megah dan berhala yang indah agar manusia kagum akan ciptaannya sendiri. Konon katanya Menara Babel yang dibangun Namrud digunakan untuk para pendeta-pendeta memuji dan menyembah Namrud. Namrud juga dikenal sangat menyukai ilmu sihir. Ilmu ini dia gunakan mempengaruhi rakyatnya. Konon katanya Namrud mempelajari ilmu sihir melalui 2 malaikat Harut dan Marut yang pernah disebutkan dalam Al-Quran. Selain itu, Namrud juga memulai era yang baru di mana manusia memandang rendah pada Tuhan, yang padahal dari masa sebelumnya sampai ke Nabi Nuh orang-orang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam sejarah bahwasanya Semiramis menikahi Kus, cucu dari Nabi Nuh alaihi salam. Saat menikah, Semiramis masih belia dan wajahnya sangat cantik. Tak ada satupun di negeri itu yang lebih cantik daripada Semiramis. Setelah Kus wafat dan Namrud lahir tanpa kehadiran seorang ayah, Semiramis mengaku bahwa dirinya masih suci. Semiramis juga menganggap bahwa Namrud adalah anak yang suci yang lahir dari seorang perawan. Setelah Namrud menginjak usia dewasa, Semiramis sering cemburu ketika gadis-gadis mendekati anaknya. Itu karena dia tidak mau Namrud dimiliki oleh wanita lain. Akhirnya Semiramis pun menikah dengan anak kandungnya sendiri Namrud yang suci dan dianggap sebagai Tuhan pun tergiur dengan kecantikan ibunya. Namrud akhirnya mati secara tragis. Dia disalib dan ditempatkan dalam sebuah gua bersama domba. 3 hari berikutnya batu yang menutup mulut gua itu terguling dan terlihat pintu masuk ke dalam gua sudah terbuka. Dikatakan bahwa ketika itu jasad Namrud telah menghilang. Tak ada apapun di dalam gua tersebut setelah kematian Namrud, sehingga sejak saat itu mereka menganggap bahwa Namrud sebagai dewa. Mereka menamainya dengan Osiris, Isis, dan Horus yang artinya mereka memiliki 3 dewa.
Orang-orang Babilonia juga mengadakan pesta musim semi untuk memperingati kebangkitan dan kematian Namrud dengan membagikan roti yang berlambangkan salib Surya. Semiramis, ibu sekaligus istrinya, menyebarkan ajaran bahwa roh Namrud tetap hidup selamanya. Untuk mengingatkannya, sebuah pohon evergreen, atau cemara, ditafsirkan sebagai bukti kehidupan baru bagi Namrud. Untuk mengenang hari kelahirannya, Namrud akan hadir di pohon ini dan meninggalkan bingkisan yang digantungkan di ranting-rantingnya. Penganut agama pagan kuno, pohon itu disebut Mistletoe. Salah satu eksperimen paling bodoh yang pernah dilakukan oleh Namrud adalah saat ia mencoba untuk membunuh Tuhan dengan melepaskan anak panah ke arah langit dan anak panah tersebut jatuh yang ujungnya berlumuran darah dan hal itu membuat Namrud yakin kalau ia sudah membunuh Tuhan. Lalu ia menantang agar Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar melawan pasukannya. Seketika itu awan berubah kelam, tiba-tiba datang beribu-ribu kawanan nyamuk menyerang pasukan Namrud. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk membuka pintu yang menjadi jalan bagi datangnya nyamuk-nyamuk. Ketika matahari terbit, maka matahari itu tidak nampak dan tidak menerangi bumi karena tertutup oleh jutaan nyamuk yang berterbangan. Allah mengirim nyamuk-nyamuk tersebut untuk menyerbu pasukan Namrud. Nyamuk itu pun segera menggigit dari besi agar nyamuk itu dapat keluar. Hingga ia binasa oleh seekor nyamuk kecil. Sebelum Namrud tewas mengenaskan, Nabi Ibrahim masih berkali-kali menjenguknya untuk mengajaknya bertobat. Tapi Namrud tetap keras kepala hingga ia tewas. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat.